Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Senang sekali kita dapat berkumpul di hari ini untuk bersama-sama merenungkan refleksi Gema. Hidup untuk melayani adalah topik refleksi Gema pada hari ini. Firman Tuhannya diambil dari Matius 20 ayatnya yang ke-20 sampai 28. Saya harap Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian sudah membaca keseluruhan dari ayat tersebut sebelum mendengarkan refleksi Gema ini. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami berucap syukur untuk hari baru yang indah ini. Terima kasih untuk sekali lagi kesempatan kami untuk bersama-sama merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan saja yang mencelikkan mata kami, bukakan telinga kami, dan mampukan kami untuk mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Bicaralah kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini saya hanya akan membacakan Matius 20 ayatnya yang ke-20 sampai 22 dan 25 sampai 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus, serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apakah yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah, supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu. Yang seorang di sebelah kanan-Mu, dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Ayatnya ke-25 sampai 28. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Seberapa banyak di antara kita yang sudah melayani? Berapa lamakah waktu yang Anda habiskan untuk melayani? Setiap minggunya atau mungkin setiap bulannya? Jika soal pekerjaan, banyak orang yang berkata, bekerja full time itu harus lebih dari 40 jam loh seminggu. Bahkan ada juga yang mengatakan 50, 60, bahkan 70 jam seminggu. Bagaimanakah dengan pekerjaan pelayanan Anda? Itu mah khusus hamba Tuhan full time saja. Apakah benar seperti itu? Bukankah seharusnya pelayanan menjadi kewajiban setiap orang percaya? Bukankah seharusnya kegiatan melayani orang lain menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari? Tuhan menggunakan seluruh hidupnya untuk melayani kebutuhan orang lain. Bagaimana dengan Anda? Kebanyakan orang lebih mudah untuk mengulurkan tangan, untuk menerima bantuan dari orang lain, dibandingkan untuk memberikan bantuan. Namun Tuhan menuntut kita untuk belajar melayani, melakukan sesuatu untuk kepentingan dan keuntungan orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri tidak mencerminkan pribadi Kristus, yang penuh kasih, ringan tangan, dan peduli terhadap sesama. Orang yang seperti inilah yang akan dikasihi oleh banyak orang. Dalam Perjanjian Baru terdapat kisah tentang seorang murid perempuan bernama Tabita atau Dorcas. Perempuan ini melayani dengan membuat dan memberikan pakaian kepada janda-janda yang ada di saat itu. Saat ia meninggal dunia, banyak janda yang menangis. Menangis karena apa? Menangis karena mereka mengenang kebaikan hati dan pelayanan Dorcas semasa hidupnya.
Bagaimana dengan Anda? Bagaimanakah Anda ingin dikenang atau diingat oleh orang lain? Terkadang ada juga orang yang kurang memahami cara atau sikap hati untuk melayani yang benar. Kerendahan hati adalah hal mendasar yang perlu dimiliki oleh setiap pelayan. Berbeda dengan seorang penguasa, mereka dengan senang hati memerintah bawah-bawahannya. Bahkan mereka merasa ingin dilayani, mereka berhak untuk dilayani. Aspek inilah yang terkadang membuat orang sulit untuk melayani. Keharusan untuk meninggalkan jabatannya yang tinggi dan rasa untuk memiliki hak untuk dilayani. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus memberikan teladan dengan menempatkan dirinya sebagai pelayan yang rendah hati. Bahkan ia rela untuk membasuh kaki murid-muridnya. Raja di atas segala raja yang pernah ada, bahkan lebih berkuasa daripada Joe Biden, Queen Elizabeth, King Charles, ataupun penguasa-penguasa lainnya. Ia bahkan rela untuk merendahkan dirinya untuk dapat melayani murid-muridnya. Teladan Tuhan Yesus ini merupakan suatu contoh yang berharga dan konkret bagi orang-orang percaya yang ingin dan sudah melayani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, apakah hari ini Anda sudah ikut ambil bagian dalam pelayanan di gereja? Tidak harus di gereja, Anda juga dapat melakukan pelayanan di tempat-tempat lain, entah itu di tempat kerja atau bahkan di rumah saudara. Apakah Anda sudah memiliki hati yang rendah hati, siap dipakai untuk menjadi seorang pelayan Tuhan? Apa motivasi utama Anda dalam melayani? Apakah Anda rindu untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan dan bagi orang-orang yang Anda layani? Atau apakah ternyata ada motif lain di balik pelayanan Anda? Apakah Anda berani mengorbankan tenaga, pikiran, waktu, bahkan uang Anda? Atau sebaliknya, apakah saudara, justru mengharapkan keuntungan dari kegiatan pelayanan saudara? Marilah saat ini kita sama-sama gunakan waktu yang singkat ini untuk introspeksi diri, terbukalah dan minta ampunlah kepada Tuhan jika masih ada motif yang kurang benar. Minta Tuhan untuk mengajarkan kita bagaimana memiliki hati yang rendah hati, seperti saat ia membasuh kaki murid-muridnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang indah ini. Terima kasih karena Engkau telah sekali lagi menegur kami ya Tuhan. Begitu banyak waktu yang kami habiskan untuk melakukan pekerjaan di dunia ini. Namun apakah kami sudah cukup menyisihkan waktu kami untuk menjadi pelayan-Mu? Pelayan-Mu di gereja, pelayan-Mu di tempat kerja, ataupun pelayan-Mu di rumah. Bukan untuk keuntungan diri kami sendiri, namun untuk keuntungan orang lain. Mampukanlah kami untuk memiliki hati yang rendah hati, sama seperti-Mu ya Tuhan. Dan biarlah hidup kami dapat mencerminkan pribadi Kristus yang sejati. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sedemikian jauh refleksi Gema pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian.